Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz lan ustadzah, para pini sepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan nikmat berupa kesempatan, kekuatan bagi kita, sehingga dapat bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk kita belajar mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita bersama. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kepada para keluarga, sahabatnya, dan juga kepada kita semuanya yang senantiasa setia kepada sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita akan mengkaji tentang syariat penguburan jenazah. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang tentang hukum, tentang dulu sejarah pertama kali penguburan manusia, gitu ya. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Surat Al-Maidah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sauta ahi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Fa uwariya sauta ahi. Fa asbaha minan nadimin. Ya, Bapak Ibu, ini surat Al-Maidah ayat 31. Itu cerita terkait dengan
putranipun Nabiullah Adam alaihissalam. Nggih menika Qabil dan Habil. Ketika dulu saya pernah cerita ketika Nabiullah Adam nitipkan adiknya Habil kepada Qabil karena beliau mau pergi, mau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rumahnya, pergi jauh begitu. Nah, pada saat itulah kemudian si Qabil itu memanfaatkan kesempatan untuk menguasai segala sesuatu yang dia amanahkan oleh bapaknya yaitu Adam alaihissalam kepadanya. Ya salah satunya adalah ingin mendapatkan istri yang bukan haknya. Nah itu. Nah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada keduanya untuk berkorban. Yang korban itu kemudian si Habil itu memberikan korban yang terbaik yang kemudian diterima oleh Allah. Sementara Qabil itu memberikan korban tapi ya tidak begitu ikhlas lah begitu ya. Yang akhirnya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian dari situ terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil, di mana Qabil itu membunuh saudaranya. Nah, pada saat ketika saudaranya sudah terbunuh itu bingung dia. Nah, bingung yang kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, digeletak nih gitu aja, bingung ya. Di tempat yang terbuka begitu. Ini diceritakan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi dari dari situ dari ketika Qabil itu mengalami kebingungan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus sepasang burung gagak. Yang sepasang burung gagak itu ya sama burung gagak itu bertengkar, salah satunya mati terbunuh begitu. Yang kemudian yang masih hidup itu menggali-gali tanah, yang kemudian bangkai burung gagak itu ditarik dimasukkan ke dalam tanah itu. Nah itu baru melihat loh kok begitu ya, nah, gitu si Qabil itu. Nah itu. Maka kemudian ketika melihat melihat burung babak gagak itu, maka bagaimana menunjukkan si burung yang meninggal dunia, yang mati itu kemudian dikuburkan oleh burung gagak itu, maka dia menyatakan ya wailat, alangkah celakanya aku ini. Ajastu an akuna misla hadzal ghurab. Sementara aku sendiri tidak mampu untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh burung gagak ini. Nah itu. Nah inilah cerita awal pertama kali Bapak Ibu sekalian, ini meninggalnya manusia yang kemudian manusia itu dikuburkan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata-kata sau'ah. Dulu pernah saya utarakan terkait dengan aurat ya. Aurat itu kan disebut dengan sau'ah. Okay. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut jasad mayat itu dengan kata-kata sau'ata. Sau'ata akhi. Ya. Jasada akhi. Jasadnya saudaranya itu. Tapi di sini disebut dengan sau'ah dari kata su. Dari kata su, maksudnya su itu sesuatu yang buruk, jelek, jahat. Artinya jasad orang yang meninggal itu kalau tidak kita urus itu menjadi buruk, jelek. Maksudnya buruk dan jelek itu bukan untuk si mayitnya itu sendiri, tetapi keburukan dan kejelekan dan kejahatan itu akan ditimpakan kepada orang yang masih hidup. Kok umpamanya ada satu kampung, ada orang meninggal dunia, orang diurus, maka sak kampung itu dicap sebagai orang yang jahat. Nah, ngoten.
sak kampung itu dicap sebagai orang yang jelek, orang yang jahat. Oh, ada manusia meninggal dunia tidak diurus. Nah itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai kata sau'ah itu sebagai suatu keburukan. Jasad kalau masih di belum diproses, dikuburkan dan sebagainya disebut sebagai sau'ah. Itu akan menjadi fitnah kepada kita yang masih hidup. Begitu. Jadi oleh sebab itulah maka dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya itu tidak menjadi fitnah sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang buruk kepada orang yang hidup, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk mengurus jasad jenazah itu dengan sebaik mungkin. Bahkan menguburnya itu tidak asal kubur. Mengubur itu ya sedalam mungkin. Begitu. Artinya bahwa bau jasad itu atau bangkai jasad itu tidak tercium orang yang ada di atasnya. Nah itu. Jadi begitu. Maka di sini dikatakan sebagai asau begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, Imam Ibnu Munzir ini salah seorang ulama yang cukup terkenal pada abad ke-4 Hijrah. Dia menulis salah satu kitab yang cukup terkenal yaitu Al-Ijma'. Al-Ijma', beliau mengumpulkan berbagai macam pendapat, hadis dan sebagainya itu yang terkait segala sesuatu yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan bukunya itu kemudian dinamakan dengan Al-Ijma'. Nah rata-rata kalau kita bicara tentang ijma' itu pasti merujuknya kepada Imam Ibnu Munzir ini. Karena beliau orang yang pertama kali menulis tentang kitab tentang Al-Ijma' itu. Jadi beliau cukup terkenal walaupun tulisannya tidak begitu banyak. Saya temukan itu ada 4 buku atau kitab yang beliau tulis itu. Yang salah satunya adalah kitab Al-Ijma'. Nah, Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat. Nah, maksudnya para sahabat tabi'in ya. Nah, atau mungkin sampai atba'ut tabi'in karena beliau hidup pada awal abad ke-4 Hijrah. Bahwa penguburan mayat adalah wajib bagi manusia. Tidak boleh ditinggalkan pada saat kita lapang. Maksudnya lapang itu ya dalam kondisi biasa ngeten niki. Tidak ada keterpaksaan atau penghalang bagi kita untuk melakukannya begitu. Dan ketika sudah ditunaikan oleh sebagian yang lain, maka yang lainnya menjadi gugur kewajibannya. Dan karena wajib itu Bapak Ibu sekalian menguburkan jenazah itu, maka ya berpahala bagi kita yang melakukannya itu adalah berpahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun umpamanya Bapak Ibu kok ngubur, ngeduk, keringetan orang dibayar, ngoten nggih. Nah, itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan bagi kita untuk menghargai kemanusiaan kita sebagai manusia, menghormati saudara kita yang dalam rangka untuk sowan ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membawa jenazah ini terkait dengan ini, memindah atau menguburkan mayat ke tempat lain. Umpamanya ada seseorang kok meninggal di dunia di Magelang. Umpamanya mau dikuburkan di Klaten. Umpamanya begitu. Kerabatnya di Klaten, dia punya rumah ya di sini Magelang. Tapi pengen dikuburkan wonten Klaten, wonten Solo, wonten Surabaya, ngoten kan? Ngeten kan ngoten iki nggih. Nah, pripun niku pendapatipun? Niki sebagian mazhab Syafi'i menyatakan hal itu dilarang. Ini Syafi'i nggih? Nggih, ini pendapat Syafi'i, ada pendapat yang lain. Dasarnya itu apa? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tetapi hadis ini Bapak Ibu sekalian. Jadi
ternyata kalau kita baca hadis ini adalah terkait dengan orang-orang yang meninggal dunia syahid karena peperangan, bukan karena faktor meninggal biasa. Nah itu, jadi bukan meninggal biasa tapi karena faktor peperangan syahid. Ini terutama dalam kaitannya dengan perang Uhud ini. Ini beliau menyatakan Rasulullah Jabir ini menceritakan kunna hamalnal al-qutla yauma Uhudin. Kami dulu pernah membawa orang-orang yang meninggal dunia itu yauma Uhudin pada saat perang Uhud. Ya, linadfinahum, untuk kita kuburkan mereka itu. Faja'a munadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian penyeru Nabi menika dugi, utusan saking Nabi menika dugi kepada para sahabat itu yang membawa mayat mau dikuburkan ke tempat lain itu. Apa kata utusan Nabi itu? Faqala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinul qutla fi madaji'ihim. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'murukum, memerintahkan kalian. Apa? Antadfinu, untuk kalian itu menguburkan al-qutla, orang-orang yang terbunuh karena faktor peperangan itu, fi madajihim, di mana dia itu terbunuh, meninggal dunia. Jadi nggak boleh dibawa keluar. Maka kemudian farodatnahum, maka mayat yang kita bawa itu kita kembalikan ke tempat asalnya untuk kita kuburkan di sana. Nah ini peristiwa ketika perang Uhud. Nah ini kalau kita baca hadis nggak memahami konteksnya, memang hukumnya kalau begitu membawa mayat keluar daerah nggak oleh. Tetapi kalau kita baca konteksnya, ini peristiwanya peristiwa Uhud, ini berarti terkait dengan perang, ya, terkait dengan orang yang mati syahid, begitu. Oleh sebab itu maka kemudian ada pendapat yang lain, ya, mazhab Hambali dan Maliki berpendapat bahwa menyatakan menguburkan ke tempat lain itu diperbolehkan. Nah ini pendapat mazhab yang lain, ya. Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal, ya, dan pengikut-pengikutnya menyatakan bahwa boleh untuk kita membawa umpamanya kerabat kita, umpamanya meninggal di sini kepingin dikuburkan wonten Yogya nggih angsa. Itu menurut pendapatnya Imam Ahmad dan pengikutnya, demikian juga Imam Malik. Nah itu. Hanya saja begini, terkait dengan pemindahan jenazah itu Imam Malik mensyaratkan wonten 3 syarat yang beliau persyaratkan. Bahwa yang pertama mereka proses pemindahan itu tidak merusak jenazah. Begitu. Artinya harus dijaga betul, jangan sampai kok kemudian merusak jenazah. Karena apa? Karena dalam salah satu hadis itu kasru admil janazati ka qatlin nas. Merusakkan bagian tulang dari jenazah itu ibaratnya seperti membunuh orang yang masih hidup. Makanya ini betul hati-hati betul, sehingga kemudian jenazah itu dipindahkan itu ya terjamin keamanannya. Okay? Kalau pada era sekarang ya dipakai peti dulu, dipeti supaya apa? Supaya tidak tertimpa kebentur-bentur dan lain. Kalau di pesawat itu kan mesti banyak barang-barang yang masuk ke loker gitu kan. Nah itu ya petinya harus rapat betul. Karena ditimpa-timpa barang yang banyak itu. Nah itu sehingga kemudian jasad itu terjaga supaya tidak rusak itu tadi. Yang kemudian yang kedua, tidak merusak kehormatannya. Artinya memindahkan itu seharusnya justru malah memberikan kemuliaan bagi yang bersangkutan, malah bukan menghinakan penghormatannya itu. Nah itu tujuannya begitu. Jadi umpamanya
dipindahkan dari sini ke sana itu karena di sini diusir. Oh, enggak boleh dikuburkan di sini. Umpamanya begitu. Itu kan banyak kasus ngoten nggih nggih. Nah, itu luar biasa menika. Orang kok menolak jenazah dikuburkan itu kita termasuk orang yang berdosa Bapak Ibu sekalian. Itu mboten angsal. Kalau umpamanya dalam kaitannya dengan Covid itu kan sekarang sudah ada prokes standar standar kesehatan. Saya kira dalam kaitan ini sudah dipahami semua oleh pemerintah prosedurnya bagaimana. Maka masalah penguburan itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu risau. Insya Allah aman kalau kita mengikuti standar kesehatan atau prosedur kesehatan yang ada. Maka tidak perlu khawatir terkait dengan masalah itu. Karena kalau kita menolak kita berdosa itu. Nah itu karena itu kewajiban wajib. Kalau kita tolak berarti kita menolak kewajiban, dosa, kita mendapatkan dosa dari Allah. Nah ini, jadi kita harus menjaga kehormatan itu. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Malik, pemindahan itu untuk maslahat, kemaslahatan. Sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian, jenazah itu kok neng pinggir kali, makamnya neng pinggir kali atau neng tengah hutan begitu, ge. Nah itu kalau dikuburkan neng tengah hutan, ya pesak nih harus dievakuasi, harus dibawa di tempat penguburan yang ada. Ngoten niku. Jadi harus dievakuasi dalam rangka apa? Untuk penghormatan. Makanya kita bersusah payah dalam rangka untuk mengevakuasi orang meninggal dunia itu karena kenapa? Untuk maslahat, untuk memuliakan orang yang meninggal dunia itu tadi. Ya artinya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu memuliakan orang, insya Allah kita juga akan dimuliakan oleh orang. Kalau kita membiarkan jasad itu kok kemudian ya asal biarkan begitu saja, ketika kita meninggal dunia juga akan diperlakukan yang sama. Karena apa? Karena kita tidak memberikan contoh kepada anak cucu kita, generasi kita bagaimana mengurus jenazah itu dengan baik. Nah, gitu. Maka di sini hukum sosial, hukum alam niku akan berulang kalau kita tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk jasad yang meninggal dunia menikah. Nah, ini ada satu cerita ini dari dari salah seorang sahabat ketika meninggal dunia ini. Nggih menika Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika beliau berdua itu meninggal dunia di daerah Atik. Ya, di daerah Atik. Daerah Atik menika ya dekat Irak, ya. Fahumila ilal Madinah. Maka kemudian keduanya itu dibawa ke Madinah. Nah ini. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid menika keduanya kemudian dibawa ke Madinah. Fadufina biha, kemudian dikuburkan di Madinah. Nah, Madinah niku napa kuburan napa namanya? Baqi. Nah, dikuburkan di Baqi. Nah, ini meninggalnya di luar kota nih, jauh dari Madinah. Tapi kemudian oleh para sahabat dibawa ke Madinah, dimakamkan di tempat yang mulia, di Baqi menika dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu asar, contoh yang bisa kita teladani bahwa membawa jenazah keluar daerah, keluar kota itu diperkenankan. Yaitu syaratnya ngoten dalam rangka untuk pemuliaan jenazah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya membongkar kuburan. Nah ini bagaimana kalau kuburan jenazah itu yang sudah dikuburkan dibongkar? Ya pada hukum asalnya bahwa membongkar kuburan itu tidak diperkenankan. Hanya saja diperbolehkan karena beberapa alasan. Sebagai contoh umpamanya Bapak Ibu sekalian, jenazah menika tidak dikafani dengan benar. Umpamanya orang menguburkan jenazah, asal dikubur kemawon, tidak dikafani dengan benar. Maka wajib kita bongkar untuk kita kafani dengan benar. Kemudian
yang kedua, jenazah itu tidak dimandikan. Nah itu. Maka boleh kita membongkarnya untuk kita mandikan. Yang ketiga umpamanya, jenazah itu tidak disolatkan. Itu juga sama ini. Jadi kalau ketiga hal itu tidak dilakukan, dimandikan, dikafani dan disolatkan, maka boleh kita membongkar jenazah itu. Atau begini juga Bapak Ibu sekalian, jenazah itu tidak dihadapkan ke arah kiblat. Oh ya. Sing nguburke sapa sing nguburke tadi ditakoni, jenengan tadi nguburke menghadapkan ke arah kiblat mboten ora. Bongkar boleh. Bongkar boleh. Nah, itu. Makanya di sini orang menguburkannya harus ngerti betul. Yang di bawah itu ngerti nggih aturan syariatnya. Ketika sudah sampai di bawah diiringkan, itu dihadapkan ke arah kiblat. Begitu supaya miringnya itu tetap ajeg ya diganjel. Fungsi ganjel kan biasanya dikasih gendu ya. Nah niku gendu ya. Niku supaya ajeg supaya nggak roboh menika. Setelah itu diudari napa? Pocongipun ya, diudari pocongipun. Walaupun memang saya cari-cari hadis terkait dengan ngudari pocong menika memang lemah ya, lemah. Artinya sekalipun kok tidak diudari ya ora apa-apa. Dan itu enggak risu enggak terus medeni itu loh ya. Kan sekarang itu pocongnya diudari kok dadi medeni ya. Mboten, enggak begitu nggih. Dari awal mau menyolati nggih dipun hadapkan ke kiblat apa Ustaz? Nggih. Dipun hadapkan ke kiblat. Baik sebelum sebelum dikuburkan atau masih di atas meja itu sudah dihadapkan ke kiblat. Ya. Tidak ditelentangkan betul nggih. Dihadapkan ke arah kiblat. Terus anggenipun wonten ing tempat badhe nyolati dipun iringaken. Nggih, diiringaken. Mboten kok terlentang. Mboten. Nggih, diiringaken. Diiringaken, tidak telentangkan di meja itu, nggih, gitu. Telentang ngoten nggih. Jadi kalau sudah diulesi, dikafani itu ya diiringkan menika, maka diganjel. Ya kali bantal atau kali Nggih. Jadi diiringkan ke kiblat begitu. Nah, terkait niki membongkar kuburan menika Bapak Ibu sekalian, ini ada dasaripun ini nggih. Ya niki. Nah kalau hadis yang saya baca kemarin itu kan dikasihkan ya, ketika meninggalnya si Abdullah bin Ubay bin Salul menikah kan, bajunya Rasulullah itu kan dikasihkan ya. Dikasihkan. Tapi di sini di dalam Sahih Bukhari tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke tempatnya Ubay bin Salul itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ternyata sudah dikuburkan. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membongkar kuburannya. Maka kemudian bajunya Rasulullah itu baru dipakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ini dalam hadis begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar kepada kita atau sebagian ulama yang menyatakan bahwa pembongkaran makam itu boleh itu, yaitu karena hadis ini. Kemudian yang kedua, ini hadis dari Jabir bin Abdullah. Ini ceritanya pun bapanipun Jabir bin Abdullah menika. Abdullah namanya Abdullah ya. Putranipun Jabir.
Ini Abdullah ketika ikut perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malamnya sebelum perang menika si Abdullah menika bapanipun Jabir menika mimpi. Nah, mimpi. Nah, ketika mimpi itulah kok kemudian dia itu mimpi dalam keadaan terbunuh pada saat perang menika. Maka ketika itu juga si Abdullah menika ngundang putranipun sing jenengane Jabir menika. Anakku Jabir, bapamu kok mimpi. Aku iki engko bakalan mati. Terbunuh ning medan perang. Wah, ngeten. Medan perang. Ini ada ceritanipun rada panjang ngoten iki. Maka ngene ceritanipun ayahmu, bapakmu iki punya hutang, nanti tunaikan hutang bapakmu ketika ayahmu ini meninggal. Nah, betul, ketika peperangan Uhud itu terjadi, dia itu adalah orang yang pertama kali terbunuh di antara para sahabat. Jadi pada perang Uhud dia orang yang pertama dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh, sebagaimana yang ada di dalam mimpinya itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kita dimimpeni ngoten niku pun wedi ya. Ora iso Iki rela bahkan memanggil anaknya berwasiat menika. Berwasiat. Nah, pada saat meninggal dunia itu karena kondisinya itu banyaknya jenazah itu, maka kemudian si ayahnya Jabir ini si Abdullah menika dikuburkan dengan satu orang yang lain, satu lubang itu untuk dua orang. Maka kemudian putranipun sini jeneng Jabir itu ngerantos. Aduh, kok ayahku kok ngene ya dikuburkan dua orang itu. Jadi selama 6 bulan itu merasa gak enak itu. Merasa gak enak. Lah ya kemudian si Jabir bin Abdullah itu kemudian membongkar kembali makam ayahnya itu setelah 6 bulan kemudian. Dan tentu kalau ini diceritakan dalam konteks ini berarti sudah mendapatkan izin Rasulullah. Ini termasuk hadis yang disebut dengan hadis takrir, ya, hadis yang diakui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ini sahabat Jabir bin Abdullah di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membongkar kuburan ayahnya yang pada awalnya dikuburkan satu lubang itu, satu lahat itu dua orang. Maka kemudian dibongkarlah itu 6 bulan kemudian. Maka kemudian beliau menyatakan, oh ternyata saya masih menemukan kondisi ayah saya itu seperti semula pada saat saya menguburkannya. Artinya jasadnya itu masih utuh. Begitu. Baru kemudian dipisahkan, dikuburkan dari dari yang lainnya itu. Nah, ini dasar Bapak Ibu sekalian. Artinya memang kalau membongkar kuburan itu demi kemaslahatan. Demi maslahat. Maksudnya kemaslahatan itu kemaslahatan untuk jenazah, bukan kemaslahatan untuk kita. Umpamanya ada kuburan, wah ini ada tanahnya kosong, eman-eman tak dirikan rumah itu. Kuburannya dipindah. Itu kan kemaslahatan kita, bukan itu maksudnya. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan untuk si jenazah. Ngoten niku nggih. Begitu. Itu maksudnya ngoten niku. Kemudian orang yang berhak menguburkan. Nggih. Siapa yang berhak yang menguburkan? Yang menguburkan itu adalah yang utama adalah laki-laki, baik untuk mayat perempuan ataupun mayat laki-laki. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, ada pendapat di kalangan para ulama khusus untuk mayat perempuan. Itu seandainya suaminya itu ada atau kerabat yang lain itu ada, tetap keluarga. Maka keluarganya yang utama. Pokoknya yang masuk ke dalam liang itu adalah keluarganya atau suaminya itu terutama kalau perempuan. Kalau laki-laki siapa saja boleh. Okay. Tapi kalau khusus yang perempuan itu yang lebih utama, yang berhak untuk menguburkannya itu adalah keluarganya, terutama suami kalau ada. Karena Rasulullah ngaten niku ngendika kalih
kali Siti Aisyah ngoten niku. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ziarah wonten Baqi, setelah pulang datang ke rumahnya Aisyah ngoten. Kemudian Aisyah itu cerita kalau dia itu sedang pusing sakit kepala begitu. Maka kemudian Rasulullah, aku yo rodok pusing ya Aisyah. Rasulullah ngoten niku. Maka kemudian Rasulullah bersabda, jangan khawatirkan dirimu. Ya, jangan khawatirkan madharraki. Ya, madharraki. Jangan khawatirkan dirimu. Sekiranya engkau meninggal dulu lebih dulu dari saya, maka aku akan saya akan memandikannya. Saya akan mengkafanimu. Aku akan menyolatkanmu dan aku akan menguburkan. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kali Siti Aisyah menika. Nah ini apa namanya yang salah satu landasan ngoten niku. Nggih, ini terutama yang putri nggih, jenazah putri menika. Itu yang lebih utama kalau bisa nggih suaminipun atau kerabat dekatipun ya terkait yang menguburkannya itu. Kemudian cara penguburan nggih. Kemudian cara menguburkan jenazah. Okay. Cara menguburkan jenazah. Yang pertama menghadapkan ke arah kiblat. Diiringkan ke sebelah kanan. Ini sepakat para ahli ilmu menika. Tetapi kalau sekiranya diiringkan ke sebelah kiri juga angsal. Tapi itu menyelisihi yang utama. Dalam kitab ini saya baca khilaful aula. Khilaful aula wal afdal. Artinya menyelisihi keutamaan. Nah, gitu. Jadi yang afdal itu adalah memiringkan sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kalau memiringkan sebelah kiri berarti kepalanya di selatan ya. Di selatan. Kalau di beberapa di Magelang ini saya dapatkan begitu kepalanya di selatan itu ya angsal tapi itu nyelisihi yang utama yang afdol itu adalah kepalanya di sebelah utara ya kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian menguburkan di liang lahat. Nah, liang lahat niku liang ingkang dipun gali sebelah kiblat sebelah barat Nah niku nyamping. Kita kan bikin liang ngeten nggih. Baru kita bikin nyebelah ngeten nggih, kayak digerong ngoten nggih. Nah itu namanipun liang landak. Niku. Jadi enggak asal segi empat di mayat ditaruh itu tidak begitu, tetapi harus digerong yang sebelah barat menika, sebelah kiblat menika, begitu. Itulah yang disebut dengan landak, liang landak, lahat. Nah itu, landak. Nah ini yang utama, karena apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menika dikuburkan ngoten niku. Jadi dikuburkan dengan model ngoten niku gerong ngoten. Tentang penyanipun. Nggih. Begitu. Caranipun ngoten. Gini Pak, kalau di sini itu ada dua haji. Ada yang liang lahat, ada yang cemburan. Oh, syak menika. Nggih, angsal. Ngeten. Memang itu melihat kondisi. Kalau tanahnya itu stabil, nggak mudah ambrol, itu lebih utama yang landak. Kalau tanahnya itu tidak stabil, gampang ambrol ya yang syak menika. Yang tengah. Model tengah menika. Angsal. Gitu. Tetapi kalau bisa yang utama itu adalah pakai liang landak menika. Itu yang utama. Karena makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ngendika itu merupakan salah satu ciri khas daripada penguburan orang-orang Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyatakan Allahdu lana wa syakku li ghairina.
Jadi liang lahat itu merupakan ciri khas daripada penguburan kita, maksudnya orang-orang Islam. Wasyakku, sementara yang lubang yang syak yang tengah menikah itu li ghairina, selain daripada kita. Nah, maka lebih diutamakan kalau bisa tanah nggak ambrol itu ya yang lahat. Tetapi kalau tanahnya itu nggak stabil, di grong itu ambrol, ya yang tengah menikah campuran gitu namanya. Campuring. Ini gambaripun ngeten, gambaripun wonten menika. Tapi ini ini keliru nih, bukan barat kiblat maksudipun. Yang atas menika keterangannya nggih, kiblat. Ya, bukan barat. Nek barat itu kan enggak mesti kiblat nggih. Nah, itu nanti salah persepsi menika nggih. Nggih. Kemudian yang kedua terkait dengan penguburan dengan peti, itu gimana? Nah, ini para ulama menyatakan bahwa penguburan dengan peti itu memang tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Itu menurut sebagian para ulama, terutama mazhab Maliki, Imam An-Nawawi menyatakan hadza laisa madhabuna, ini bukan termasuk mazhab kita. Tetapi ya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan boleh menggunakan peti. Alasan Imam Abu Hanifah itu ngeten, alasan itu. Kenapa? Karena kalau perempuan itu harus dijaga auratnya. Maka penguburan dengan peti itu lebih bisa menjaga auratnya. Dan alasan itu ngoten niku. Bahkan kalau dengan peti kan masukkan ke dalam liang itu kan tidak sampai disentuh gitu. Jika kemudian kalau laki-laki itu menguburkan bisa menjaganya begitu. Nah itu alasanipun Imam Abu Hanifah ini sangat rasional sekali nih Imam Abu Hanifah ini, okay? Sangat rasional sekali. Nah, tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, kalau memang ya kita merujuk kepada praktek awal, generasi awal, para sahabat Nabi dan lain sebagainya itu memang tidak menggunakan peti. Nah itu. Kalau era sekarang itu karena faktor pandemi penyakit, nah itu ya malah dianjurkan, malah ditentukan untuk menggunakan peti. Umpamanya orang yang terkonfirmasi, orang yang suspek kemudian dikuburkan dengan peti itu dalam rangka untuk menghindari bahaya itu. Karena apa? Karena yang namanya bahaya itu kan harus dihindari. Syariatnya ngoten niku. Nah, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngendika la darara wala dirar. Janganlah kalian itu berbuat bahaya dan menyebabkan bahaya untuk kalian. Nah, itu salah satu alasan. Maka ya kalau dalam suasana sakit yang membahayakan dan seterusnya menggunakan peti itu memang lebih safety. Dan itu sangat dianjurkan gitu. Dan itu bisa juga dalam rangka untuk perlindungan kita. Nah itu alasannya karena faktor darurat. Okay. Kemudian yang selanjutnya meninggikan kuburan dan memberi batu nisan. Nah ini terus meninggikan kuburan itu namanya syariat ya. Mengasih batu nisan juga itu merupakan juga syariat. Jadi boleh Bapak sekalian. Jadi ya sebagaimana ini kuburnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah musannaman. Musan dari kata sanam. Sanam niku niki lho, puno onta niku. Terus kados seperti puno onta itu. Jadi agak tinggi, ya, agak tinggi. Kemudian ditandai pakai nisan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas menikah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulkhida wa nusiba alaihi labinu nasabat nusiba alaihi labin. Jadi makam Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nusiba alaihi labin. Jadi ada batu nisan yang ditegakkan, ya. Ada batu nisan yang ditegakkan. Wa rufi'a qabrahu minal ardi nahwa minasyibrin. Kemudian kuburnya itu ditinggikan ya kira-kira sejengkal dari
rata tanah pada umumnya. Nah begitu. Hanya saja begini Bapak, dalam kaitannya membangun kuburan itu boten disyariatkan, tidak diperkenankan. Dikicing di mana, Pak? Dikicing ini di mana? Batu nisan yang rapat itu misalnya di semen atau di Boten. Batu nisan cukup satu. Satu tinggal kena. Bagian kepala ya. Ampun dikicing nggih. Ngeten Bapak Ibu sekalian, kalau dikicing itu kita kasihan kepada apa namanya? Yang lain. Kuburan itu terbatas, sementara kematian terus ada. Tanah makam itu terbatas. Bapak Ibu sekalian, kalau ngicing semua itu wah susah itu. Mesaknya yang belakang meninggal dunia. Enggak dapat tempat itu. Itu. Terus kita ya maslahat, makanya syariat mengapa kok nggak boleh dikicing itu dalam rangka untuk itu. Makanya yang makam itu kan jembar ngoten mungkin dalam rangka untuk umum supaya bisa bergantian. Masih bergantian di situ, mau satu kerabat, ayah, nenek di situ, bahkan kadang-kadang dalam satu liang kubur meninggal karena sudah lama nggak dipakai digunakan yang lain dan seterusnya. Kan nggak masalah itu. Tapi kalau dikicing itu kan nggak bisa dipakai lagi karena harus menyusahkan menikah, menyusahkan. Ya. Kalau pemakaman nggak umum, biasanya khusus itu bisa. Asal punya makam keluarga nggak ya? Boleh. Makam keluarga boleh. Dikumpulkan satu keluarga dikumpulkan jadi satu makam, satu tempat, angsa. Itu kalau milik sendiri asal. Tapi tetap nggak boleh dikicing. Maksudnya dikumpulkan dalam satu tempat tapi tidak boleh dikicing. Kicing itu bisa dipindah Pak, digeser. Iya. Tidak pondasi ke bawah gitu. Oke. Memang ya sebenarnya hikmahnya dalam rangka untuk bisa berganti dengan mayat dan keluarga yang lain. Mungkin juga begini, itu memang larangan ya. Kanjeng Nabi itu melarang untuk membangun di atas kuburan. Itu betul asal betul nih, nggak boleh. Makanya kalau satu kuburan itu ya biasanya kita ziarah itu kan ke tempat itu biasanya kan assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan kita gak menyebut satu persatu orang. Artinya semua orang yang terkuburkan di situ kita mengucapkan salam. Ngerti nih lho. Terus memang tidak secara khusus umumnya kuburan itu untuk satu orang, dua orang, tiga orang keluar ini itu tidak. Tapi nanti siapa saja yang dikuburkan di situ itulah yang disebut tempat penguburan. Maka kemudian siapa saja yang ziarah, yang datang ke situ, ya ziarah untuk semua ahli kubur yang di sana itu, mendoakan untuk semua ahli kubur yang di sana itu tadi. Tidak botar khusus. Makanya salamnya kan kata ini yang diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Gitu nih. Jadi maka Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau kemudian dikuburkan di tempat penguburan kan enggak mendapatkan dongo mboten. Ketika orang yang datang ke situ ketika mengucapkan salam semuanya mendapatkan salam. Mendapatkan doa keselamatan dari orang yang berkunjung begitu. Jadi enggak satu orang per orang, tapi semuanya ya begitu. Kalau memberi nama ya Pak? Memberi nama Pak ini di dalam liang itu. Boten angsal sebenarnya itu nggih. Nisan di dalam. Hanya saja memang begini. Ya saya kurang tahu persis ya. Tapi begini, ada sebagian ulama yang menyatakan itu tidak boleh gitu ya. Rujukannya adalah karena para sahabat dan Nabi itu tidak diberikan nama. Tetapi memang begini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, memang itu tergantung kepada maslahat ya. Maslahat. Ngeten.
Mengapa kok dulu itu tidak ada nama itu? Karena memang pada umumnya pada saat itu orang tidak bisa tulis dan baca. Begitu. Jadi tidak bisa tulis dan baca. Pada umumnya ngoten niku, pada zaman dahulu ngoten niku. Jadi untuk menandai makam itu cukup dengan kijing itu. Dengan kijing. Tetapi memang nisan kan kok kijing. Nisan bukan kijing. Ya. Hanya saja dalam perkembangan itu seiring dengan literasi manusia itu kemudian nisannya itu kemudian ditulis, dikasih nama dan seterusnya. Saya kira dalam konteks sekarang ya masih diperkenankan lah itulah ya. Masih diperkenankan. Karena untuk menandai siapa yang wafat itu. Begitu. Masih diperkenankan begitu. Memang kalau kita melihat penguburan di Makla atau di Baki wonten begitu. Ya cuman ya begitu. Karena apa? Karena itu makam itu digunakan untuk siapa saja. Mungkin 10 tahun sekali nanti habis itu pindah lagi bongkar lagi. Karena ngeten itu kan kayak permanen semi permanen ya. Ketika mayatnya itu habis, itu sudah nggak perlu gali lagi. Tinggal memasukkan, dibongkar atasnya, kemudian dimasukkan kembali. Ngoten gali lagi. Jadi dibongkar atasnya lagi, itu dimasukkan kembali. Itu jadi karena sudah habis. Kalau sudah habis memang diperkenankan. Tapi kalau belum habis memang tidak diperbolehkan itu. Tidak diperkenankan. Nah, ngoten niku. Kemudian waktu yang dimakruhkan untuk penguburan. Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu yang dimakruhkan. Bahkan ada sebagian para ulama yang memang betul-betul melarangnya. Yaitu 3 waktu ketika matahari itu terbit sampai tinggi, sebagaimana juga sholat itu ya, itu dilarang. Kemudian juga matahari ketika pas di tengah-tengah, ya pas posisi di tengah-tengah sampai kemudian lingsir, ya itu. Sebagaimana juga sholat zuhur itu juga tidak diperkenankan. Ya. Demikian juga pada saat waktu matahari itu mau lingsir, mau masuk nih kok, sudah masuk, tik ngaten nggih. Nah, sampai ini tenggelam. Jadi kalau sudah masuk ke ufuk menika, maka kemudian sampai tenggelam. Begitu. Jadi itu tidak boleh digunakan untuk sholat ataupun untuk menguburkan jenazah. Memang ada ulama yang menyatakan itu larangannya itu tidak begitu kuat, yang kemudian dihukumi makruh. Ada yang menyatakan bahwasanya karena itu larangan, maka dihukumi sebagai perbuatan yang memang dilarang, diharamkan. Nah, begitu ya. Ini terserah ya, monggo lah Bapak Ibu sekalian, apakah mengambil jalan makruh ataukah jalan haram. Ya saya kira itu melihat kondisi saja lah. Ya. Lihat kondisi saja. Kalau memang sangat mendesak untuk harus segera dikuburkan pada saat itu, ya berarti jalan makruh itu. Jalan makruh itu. Ya, artinya waktu yang makruh untuk kemudian segera menguburkan jenazah. Tetapi kalau kita lebih berhati-hati ya kita tunda sebentar lah. Kita tunda sebentar. Kan itu ya nggak lama kan, tidak lama. Begitu ya. Kita menunggu waktu begitu. Nah ini ada pertanyaan, ini minta keterangan tentang hadis lakinu mau takum, tentang talqin. Ya, talqin menika kemarin sudah kita utarakan. Yang namanya talqin itu adalah ketika orang itu mau meninggal dunia. Lakinu mau takum, maut di sana bukan dimaknai orang yang sudah meninggal, proses meninggal dunia. Artinya syakaratul maut. Orang yang dalam keadaan sedang akan meninggal dunia, maka diajarkan bagi kita untuk mentalkin, mengajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya itu kita ajarkan kepada para orang yang akan meninggal dunia. Jadi bukan pada saat mau dikuburkan, sanes. Setelah dikuburkan kan? Setelah dikuburkan
kita ajari boten itu. Kalau kita mendoakan sabit biqalbil sabit, ini memang ada syariatnya. Ya Allah, tetapkanlah hati orang yang meninggal ini untuk bisa menjawab ketetapan pertanyaan darimu. Ya Allah, sabit biqalbil sabit. Nah itu. Jadi bukan bukan mengajarkan la ilaha illallah, bukan. Tapi ya Allah, tetapkanlah jenazah ini dengan ketetapan hati yang kuat dengan kalimat la ilaha illallah. Itu memang doa Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan kita mengajarkan hai mayit, hai si fulan, gitu kan. Nanti kalau dijawab malaikat datang kepadamu, siapa Tuhanmu? Ya Allah, siapa nabimu? Muhammad, dan seterusnya itu kan. Kemudian ingat la ilaha illallah. Bukan itu. Ya, bukan itu, tapi kita mendoakan mayit yang kita kuburkan itu tadi, mudah-mudahan mendapatkan ketetapan, bisa menjawab kalimat pertanyaan dari malaikat yang datang kepadanya. Kita memohon kepada Allah. Jadi bukan mengajari mayit. Ya. Kalau kita kalimatnya mengajari mayat meninggal dunia, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau orang sudah meninggal dunia itu sudah terhalang. Proses pengajaran, pembelajaran itu ketika kita masih hidup. Nah itu. Ketika orang sudah meninggal dunia nggak bisa belajar lagi. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu. Jadi tidak bisa memperdengarkan, maksudnya memberikan pengajaran sesuatu kepada orang yang meninggal dunia betul sakit. Maka sebelum meninggal dunia itu, maka dijogo tenanan Bapak Ibu sekalian. Kita punya orang tua, saudara, sebelum meninggal dunia itu dijogo tenanan. Supaya apa? Supaya pada saat meninggal dunia kita bisa mengajari dengan kalimat la ilaha illallah. Itu penting sekali. Penting sekali. Karena pada saat orang meninggal dunia ini kok iblis datang. Iblis datang teko untuk menggoda supaya apa? Imannya hilang pada saat meninggal dunia. Nah, karena apa? Karena kalau sudah imannya hilang nih pada saat meninggal dunia, ya menjadi kafir kan? Segala amal perbuatannya menjadi hilang. Sekedar ini. Nggih. Kalau itu mau doa niku nek wonten tiyang pun ajeng sakaratul maut niku kok dipun paringi donga Allahumma ini ala gomaratul mautina wa sakaratul mautina niku sok enom mboten iki. Ya Allah, mugi panjenengan paring dhateng tiyang menika dipun jagi saking sakaratul maut, saking napa tenagaripun ada. Nggih, saya kira itu doa baik, tapi terkait dengan apakah itu ada asar yang sahih ataukah tidak, saya belum lihat. Tapi ingatan, kita mendoakan mayit itu adalah sesuatu yang baik. Ketika kita hadir pada saat orang sakaratul maut, kita mendoakan apapun yang terbaik untuknya. Termasuk umpamanya doa menika saged dibaca, bisa dibaca. Nggih, bisa dibaca. Itu dalam rangka untuk kita memohon kepada Allah supaya yang bersangkutan itu yang proses sakaratul maut itu adalah menghadapi sakaratul maut yang yang baik, yang akhirnya kemudian menjadi husnul khotimah. Itu bisa kita lakukan doa itu. Artinya bahwa pada saat kita berdoa itu, pada saat kita hadir ketika orang yang mau meninggal dunia itu memang disyariatkan begitu. Termasuk umpamanya kita membaca Al-Qur'an angsal. Mau orang meninggal dunia jenengan maos Al-Qur'an itu nggih angsa, Yasin nggih angsa. Itu sebelum artinya sebelum sedok ya meniku, nggih. Artinya untuk menciptakan situasi di mana orang yang meninggal dunia itu senantiasa ingat kepada Allah. Ngoten nggih. Umpamanya yang keluarganya di sebelah telinganya dibisikkan dengan kalimat la ilaha illallah, yang lainnya membaca maos Al-Qur'an nggih. Angsa. Ngoten niku. Itu dalam rangka untuk supaya kebaikan orang yang meninggal dunia. Lajeng ingkang kaping kalih perbungatan punapa sak sampunipun jenazah menika
rampung dipun kubur terus tanahipun dipun puntukaken amalan punapa ingkang sunah utawi wajib kita tindakaken sak sampunipun penguburan jenazah. Nggih. Nggih, saya kira ada beberapa hal yang penting terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Pokoknya ketika kita sudah menguburkan itu sebelum pulang itu biasanya kita ngubur tanah gitu ya. Ya, 3 kali atau berapa itu ya. Atau pada saat proses penguburan itu, nah, itu kita ikut serta untuk untuk ngawur itu, walaupun nggak ikut, tapi ngawur ya itu salah satu perbuatan yang utama untuk bagi kita yang hadir pada saat pemakaman jenazah itu. Ya, kemudian yang kedua yang penting adalah kita mendoakan yang jenazah itu yang supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan seterusnya itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan hak-hak kewajiban ya, hak-hak kewajiban umpamanya terkait dengan masalah hutang, itu terutama kerabat menika, hutang warisan untuk segera diselesaikan dan seterusnya menika, jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Memang kalau di dalam tradisi kita orang Jawa itu kan biasanya kalau warisan, kalau masih ada bapak ibu itu, kalau salah satunya yang meninggal dunia itu kan nggak dibagi dulu biasanya. Kebiasaan. Yaitu. Tetapi akan lebih utama Bapak Ibu sekalian, kalau salah satunya sudah meninggal dunia, maka warisan itu segera untuk dibagi. Siapa tahu momennya Bapak Ibu sekalian nanti mau menikah lagi. Ya kan? Kalau mau menikah lagi kan, kalau itu harta masih di jenengan, berarti anak-anak kan belum dapat itu haknya itu. Kalau sampai terbawa dan itu campur lagi dengan harta dengan pasangan yang baru lagi, anak-anaknya kerabat yang lain belum mendapatkan, berarti kita zalim. Kita ngambil harta yang seharusnya mendapatkan, justru kita bawa, bahkan kita habiskan. Maka harus kita bagi dulu untuk anak-anak yang memang berhak untuk itu. Walaupun masih kecil, masih bayi, dibagi. Istri berapa, suami berapa, anak-anak berapa, ngerti. Walaupun itu dihitung begitu, walaupun yang ngelola yang masih hidup, nggih. Tapi ini jelas, ini haknya si A, anak saya si A, anak saya si B, ini sudah tercatat semua. Gitu. Jadi kemudian nanti supaya tidak terjadi konflik. Itu salah satu syariat yang utama yang perlu kita lakukan pada saat orang sudah meninggal dunia. Yang kemudian yang lainnya adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi, mulai kalau orang tua itu punya punya teman, kan biasa ya orang hidup itu biasa orang tua punya teman ya. Teman, maka anak-anaknya atau yang harus tetap menjaga silaturahmi orang tua itu dengan teman-teman akrabnya orang tua itu tadi. Jangan sampai kemudian meninggalnya orang tua itu kemudian terputus sama sekali, atau kerabat itu terputus sama sekali. Ya itu. Makanya di sini penting Bapak Ibu sekalian, umpamanya Bapak Ibu sekalian ketika berkunjung ke tempatnya saudara itu kan dibawa anak-anak itu kan, dibawa anak-anak kita, supaya apa? Itu salah satu untuk menjaga silaturahmi kita ketika saya atau siapa atau Bapak Ibu sekalian itu meninggal dunia. Oh, nanti masih ada yang meneruskan silaturahmi itu anak-anak saya. Nah, itu salah satu hal yang penting juga untuk untuk kerabat, untuk saudara-saudara, anak-anak yang orang tuanya itu meninggal dunia. Begitu. Nggih, Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada kesalahan kekhilafan, mohon maaf, dan kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.